Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Izin menyampaikan modul divisi rinologi tentang prosedur sublabial approach atau antrostomi fossa canina atau biasa kita sebut dengan prosedur Cutwell-Luck dan fungsi irigasi sinus maxillaris disertai sinuskopi atau antrostomi washout. Tujuan pembelajaran ini agar kita menguasai anatomi dari sinus paranasal, mampu menjelaskan area bahaya organ di sekitar atau pembuluh darah, mampu menjelaskan indikasi dan kontraindikasi prosedur Cutwell-Luck dan prosedur fungsi irigasi sinus maksila atau antrostomi washout, dan mampu menjelaskan persiapan alat, pasien, operator, serta instrumen, dan melakukan prosedurnya. Sebagai pendahuluan, sinusitis didefinisikan sebagai inflamasi muka dari sinus paranasal. Penyebab utama dari sinusitis adalah adanya infeksi virus dan infeksi bakteri. Struktur terpenting yang berpengaruh pada patogenesis infeksi di sinus paranasal anterior adalah kompleks osteomeatal. Kelainan pada sinus dapat dilakukan pembedahan sinus dengan menggunakan endoskopi. Sebagai tujuannya dilakukan pembersihan kelainan dan jaringan patologis yang terdapat di kompleks osteomeatal sehingga ventilasi dan drainase sinus maksila, sinus etmoid anterior, dan frontal akan kembali normal. Teknik ini pada tahun 1893 seorang ahli bedah Amerika bernama George Cutwell dan Henry Luck melaporkan suatu prosedur pembedahan untuk pengobatan sinusitis maksilaris kronik. Sebagai pendahuluan, anatomi dinding lateral hidung itu kita fokus pada kompleks osteomeatal, yaitu mulai dari kompleks meatus media hingga sinus etmoid anterior. Bagian-bagian yang termasuk dalam kolom adalah infundibulum etmoid, bula etmoid, hiatus semilunaris, processus uncinatus, recessus frontalis, sel-sel etmoid anterior beserta ostiumnya dan ostium sinus maxillaris. Ini gambarannya. Di sini letak dari processus recessus frontalis, bula etmoid, infundibulum. Di sini ada lubang kecil maxillaris sinus maxillaris, concha media, meatus media, hiatus semilunaris, dan processus uncinatus. Di sini memegang peranan penting dalam patogenesis infeksi di sinus maksila, frontalis, dan etmoid anterior. Unit osteomeatal di medial dibatasi concha media bagian anterior dan di lateral oleh dinding lateral hidung dan dinding medial sinus maksila. Batas sinus maksila itu sendiri pada bagian anterior dibatasi oleh piriform apertura, infraorbital rim, fossa canina, dan infraorbital foramen. Di sini letak dari foramen infraorbital. Di bagian lateroposterior berbatasan dengan os zigomatik, di bagian posterior superior dengan sinus etmoid dan os palatina. Di bagian inferior ada processus alveolaris dan gigi, terutama gigi premolar dan molar, dan di bagian superior berbatasan dengan lantai dari orbita. Ini gambarannya yang tadi disebutkan untuk batas-batasnya. Pada area bahaya itu sendiri di sinus maxillaris, kita harus memperhatikan daerah nervus infraorbital. Untuk anatomi saraf dari anterior maksila, ini saya ambil dari buku P.J. Wormlad. Terdapat berbagai macam cabang dan berbagai macam tipe. Terdiri ada 6 tipe pola percabangan dari anterior dari saraf infraorbital itu sendiri membelah sebelum keluar dari foramen orbital, bercabang menjadi ASAN dan MSAN. ASAN itu adalah anterior superior alveolar nerve dan middle superior alveolar nerve. Pola percabangan itu sendiri
terdiri yang pola pertama itu terdiri dari satu cabang batang dari ASAN kurang lebih 75% ditunjukkan pada gambar tipe A. Untuk tipe B itu sendiri terdiri dari banyak cabang kurang lebih 25%, dan tipe ketiga itu terdiri dari satu cabang tunggal kurang lebih 20%, dan tipe 4 terdiri batang ganda tetapi tanpa cabang. Di sini digambarkan oleh gambar C, dan untuk tipe 5 terdiri dari batang ganda dengan banyak cabang, dan yang terakhir di sini ditunjukkan oleh gambar 6 dengan satu batang dengan tidak ada cabang, dan tipe 7 dengan terdiri banyak cabang digambarkan sebagai gambar D. Untuk perkembangan sinus maksila itu sendiri, maksila itu mulai mengeras pada usia kehamilan 11 sampai 12 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, sinus maksila terus membesar dari maxillaris infundibulum. Saat lahir ukurannya ini ditandai dengan gambar warna kuning, kurang lebih panjangnya sekitar 10 mm dengan lebar 4 mm dan tingginya 3 mm. Semakin berkembang hingga dewasa mencapai ukuran terbesar saat dewasa pada usia 15 sampai 18 tahun, kecil kembali saat usia tua. Sini kita akan membahas tentang prosedur cut-wet lock, yaitu metode cut-wet lock adalah tindakan pembedahan dengan membuka dinding depan sinus maksila dengan mengeluarkan pus maupun jaringan patologis. Prosedurnya itu sendiri untuk membebaskan sinus maksila dari radang kronik. Sekarang juga diindikasikan untuk kelainan lain baik di dalam sinus maksila maupun di luar sinus maksila. Indikasi melakukan prosedur cut-wet lock adalah adanya sinusitis maksila kronik yang sudah diobati dengan antibiotik adekuat, sinusitis etmoid kronik, polip antrokoanal, fistel oroantral, fraktur dari lantai orbita, tindakan pembedahan pada ruang pterigomaksila, dan adanya berbagai kista serta tumor pada antrum dan benda asing pada untuk indikasi dilakukannya CWL, yaitu pada pertumbuhan gigi belum sempurna, maka pertumbuhan gigi akan terganggu dan mengganggu pertumbuhan sinus paranasal yang masih berkembang sempurna hingga anak berusia 15 tahun. Indikasi lainnya yaitu adanya infeksi akut, baik setempat maupun sistemik, adanya penyakit kronik berat seperti TBC, DM, dan penyakit jantung, penyakit kelainan darah, dan adanya curiga keganasan. Prosedur CWL berdasarkan PPK kita dan lalu melakukan persiapan prosedur alat, bahan, serta obat. Selanjutnya kita melakukan prosedur sebelumnya melakukan infiltrasi terlebih dahulu, lalu melakukan pada sulcus gingivobukal dan tepat di atas soket gigi, dibuat insisi. Insisi dapat antara kaninus sampai dengan premolar, melalui mukosa dan periosteum beberapa sentimeter dari garis tengah. Mukosa secukupnya dipertahankan di bagian bawah untuk memudahkan penutupan nanti. Periosteum lalu dielevasi, insesi otot-otot wajah memerlukan diseksi tajam untuk membebaskannya dari dinding depan antrum. Dengan cunam Kerrison, lubang dilebarkan, ini alatnya, sampai ukuran yang diinginkan untuk memungkinkan eksplorasi. Pengangkatan jaringan patologis dapat dilakukan dengan menggunakan forceps. Lalu kita setelah selesai melakukan irigasi untuk membersihkan dari jaringan patologis, dan bila diperlukan dilakukan pemasangan tampon anterior dari kavum nasi. Ini letak posisi saat kita melakukan pada sulcus gingivobukal dari fossa canina.
Untuk persiapannya itu sendiri yang tadi sudah disebutkan untuk personil, tempat, alat, dan bahan. Ini untuk komplikasi dari CWL yaitu kita harus berhati-hati agar tidak adanya kerusakan akar gigi, kerusakan dasar orbita, hipestesi atau kebas pada pipi, kerusakan bola mata, adanya emfisema subkutan, kerusakan alveol superior dan soket gigi, edema, infeksi, perdarahan, pembekakan pada wajah, dan fistula oroantral. Untuk perawatan pasca operasi, kita berikan pemberian antibiotik, analgetik, tata laksanaan apabila ada komplikasi. Untuk follow up atau tindak lanjut, apakah perlu dilakukan pengambilan tampon dan kita nilai keberhasilan dari pengobatannya. Untuk sinuskopi merupakan pemeriksaan untuk melihat sinus paranasal dengan alat endoskop. Saat ini penggunaan endoskop makin banyak untuk mendeteksi kelainan sinus dibandingkan dengan menggunakan radiografi. Fungsi dan irigasi dari sinus maksilaris disertai sinuskopi atau antrostomi washout adalah tindakan pembedahan membuat lubang ke sinus maksilaris dengan menembus dinding medialnya pada meatus inferior untuk mengeluarkan pus dan memperbaiki sistem drainase. Sebagai indikasi pemeriksaan antroskopi, kelainan yang dapat menyebabkan perubahan terhadap perubahan patologik yang bersifat visual pada sinus maksila seperti sinusitis kronik, polip hidung, tumor sinus, dan fistel. Untuk indikasi operasinya, sinus maksilaris sebagai upaya memfasilitasi pengeluaran pus dan atau memperbaiki drainase terutama pada sinusitis dentogen. Sebagai kontraindikasi mutlak tidak ada. Pada keadaan tertentu diperlukan pertimbangan antara lain infeksi akut lokal atau sistemik pada penderita bayi atau anak kecil di mana ruang sinus masih sangat kecil dan kedudukannya masih cukup tinggi. Ini langkah sesuai PPK untuk dilakukan tindakan antrostomi dan irigasi pada sinus paranasal. Untuk langkah pertama kita inform konsen, kaji ulang terlebih dahulu nama dan identitas pasien. Untuk persiapan prosedur ada persiapan alat, bahan, dan obat. Langkah-langkah prosedur pertama, lakukan tindakan aseptik dan antiseptik dalam rongga hidung dan sekitar hidung. Dilakukan identifikasi konka inferior, lalu persiapkan trokar untuk posisinya dengan sebagai landmarknya, trokar berada di antara dua titik, yaitu antara tragus dan tepi luar kelopak mata. Trokar ditekan ke dalam sinus maksilaris melalui tulang maksila. Masukkan endoskop atau teleskop dengan diameter 4 mm dengan lensa dengan 0 derajat bila perlu 30 atau 70 untuk melihat atau inspeksi kafum dan antrum maksila. Saat inspeksi kita lihat apakah kita nilai adanya sekret, mukosa, jaringan patologi, osteum sinus terbuka atau tidak, dan apakah ada massa. Untuk irigasi hidung dapat dilakukan dengan mensuction area dari sinus maksila terlebih dahulu dan dengan menggunakan larutan fisiologis NaCl. Kita evaluasi dengan menggunakan endoskop dan bila ada perdarahan kita tampon dengan tampon efedrin. Sebagai komplikasi dari antrostomi oleh karena tindakan operator yang kurang terampil atau penderita yang tidak kooperatif serta alat yang kurang memadai. Hal yang mungkin terjadi adalah adanya perdarahan menembus dasar orbita, emboli udara maupun pus, rusaknya ductus nasolacrimalis, adanya infeksi, tertembusnya jaringan lunak dinding depan sinus, bisa menyebabkan shock neurogenik, dan adanya trauma mukosa antrum yang mengakibatkan laserasi, perdarahan, dan infeksi. Untuk perawatan pasca bedah sama dengan CWL, yaitu kita berikan antibiotik, bila perlu ditambahkan dengan analgetik, serta cuci hidung dengan larutan salin NaCl 0,9%, dan penata laksanaan komplikasinya. Untuk follow up-nya, dilakukan pengulangan antrostomi apabila diperlukan. Apabila tidak ada indikasi antrostomi ulang, pasien diharapkan kontrol di poliklinik 1 minggu setelah tindakan untuk menilai keberhasilan terapi. Ini ada video tindakan antrostomi.
Terima kasih. Nggak bisa diputar, Bu, videonya. Dicoba dari playernya langsung. Nggak usah lewat ini, langsung dari playernya. Ya, coba dulu. Oh, ya, bisa dong. Ini prosedur dari antral washout, kita evaluasi dengan endoskopi. Saat kita lakukan antrostomi, keluar jaringan patologis berupa pus, dan kita lakukan irigasi untuk membersihkan dari jaringan sekitarnya dengan NaCl. Sudah dong. Maaf, videonya hanya sebentar. Sudah dong. Videonya terpotong atau memang hanya segitu? Hanya segitu, Dok. Hanya sebentar, cuma evaluasi pengeluaran pusnya saja, Dokter. Oh, oke. Contoh yang pas pakai trokarnya itu belum ada ya? Nggak ada yang, iya, Dok. Ya. Nusuk trokarnya, Dok. Ya, oke. Terima kasih Bu Krisna atas pembacaannya. Terima kasih sudah dilengkapi gambarnya ya. Sudah yang saya minta perbaiki, terutama tentang sinus maksila, karena di sini kita bahas tentang kapsulat. Ya, karena dari dulu pretest untuk CWL ini anatominya memang agak salah dari dulu ya. Lebih banyak bahas tentang kompleks osteometal. Di sini saya sudah minta detail dari batas-batas sinus maksila, sudah ada gambarnya. Kemudian dinding anterior maksila itu yang sangat penting sekali, karena di situ tempat kita melakukan fungsi atau membolongi ya, kalau pada CWL kita bolongi di dinding anterior maksila, terutama untuk variasi anatomi dari nervus infraorbita. Boleh ditunjukkan lagi di PJ Walmart. Nah, di situ ada 4 ya, yang dari PJ Walmart yang dinding anterior maksila. Di situ ada 4. Nah, ini. Nah, di sini kita kalau melakukan CWL, patokan kita fossa canina, sedangkan beberapa dari kita mungkin nggak paham apa sih fossa canina, rasanya seperti apa sih, gitu ya. Ini bisa jadi patokan. Sebenarnya di buku ini ada satu gambar lagi yang besar untuk gambar A ini, kita bisa lihat. Lihat ini dulu aja ya. Oke, lihat ini dulu. Ini tipe percabangan nervus infraorbita. Untuk yang tersering itu yang A, variasi anatomi yang A. Kita bisa lihat cabangnya, dia berjalan dari nervus infraorbita, dia berjalan ke arah medial ya. Nah, ke arah medial artinya apa? Kalau kita melakukan membolongi terlalu ke medial, kita akan mencederai percabangan dari saraf nervus orbita ini, karena yang paling banyak kan dari variasi tipe A ini. Ya, kalau misalnya dia tipe B atau tipe D, kita bolongin di fossa canina, juga tetap ada percabangan saraf yang rusak. Tapi ya dengan gambar ini kita bisa kebayang gitu, oh kita nggak boleh terlalu ke medial, artinya seperti itu. Tujuan saya minta gambar ini ditampilkan, karena kan CWL itu bisa dilakukan di daerah. Kalau FAST mungkin belum tentu bisa. Mungkin endoskopinya ada, tapi forceps-nya nggak lengkap gitu ya. Tapi kalau CWL
itu pasti pasti bisa kita kerjakan di daerah, dan gambar ini disimpan di dalam otak. Oh, saya tidak boleh ke arah medial supaya tidak mencederai nervus infraorbita ya, seperti itu. Terus untuk kita lihat gambar A ya, kalau di PJ Walmart itu bagian yang titik bisa ditunjuk, Bu. Nah, kita lihat mata bagian pupilnya, kemudian ditarik garis ke hidung bawah. Ya. Yang gambar satunya ya dok ada sih. Ya, bukan sampai nervus orbitas, sampai tempat titik tempat dibolongin ya Bu, terus ke bawah. Ya, terus. Nah, sampai sini tarik garis yang sama bawah hidung. Nah, kalau dia cari titik masuk ke maksila dengan cara itu, selain mencari fossa canina yang jelas ya, cuma kan pasti residen bingung, apa sih fossa canina aja nggak tahu apa gitu ya. Tapi ini salah satu. Setelah gambar ini Bu, di PJ Walmart nanti boleh dibaca teman-teman yang lain juga sebelum melakukan CWL itu cara mencari titik tempat terbaik kita melakukan membolongi ya. Ya, tambahan dari saya itu aja. Udah bagus. Terus kenapa saya minta perkembangan sinus maksila? Ya salah satunya kadang-kadang kalau kita terpaksa kita melakukan CWL pada anak. Nah, kalau kita ngeliat ini, kira-kira umur berapa kita bisa CWL? 12 Paling tahun kecil. dokter. Ya, 12. mungkin ya kebayangnya kalau ngeliat ini, oh iya, kalau misalnya 4 tahun, kecil banget misalnya. Alat kita kebesaran, nanti malah muntah ya. Mungkin kalau misalnya perlu banget 12 tahun kita bisa lakukan. Kalau tidak ada cara lain, misalnya nggak ada endoskopi, nggak ada untuk FAST. Ya, sementara tambahan saya itu, komentar saya itu, terima kasih Bu Krisna sudah cukup lengkap. Tapi besok dibaca lagi sambil dipasangkan apa yang dibaca sama yang gambar ya. Terus kalau ada teman-teman lain yang ada komentar, saya tunggu. Sementara Dokter Ana dulu ya dok, mungkin kalau ada tambahan atau masukan dok. Terima kasih Dr. Eci. Kalau melihat ini kan memang sekarang kita jarang ya melakukan prosedur CWL ini. Beberapa kasus misalnya tumor pada sinus maksila masih bisa dikerjakan. Kemudian yang perlu di-highlight mungkin ya tadi pertama adalah usia. Jadi usia berapa kita bisa melakukan CWL. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eci, paling tidak usia 12 tahun ya, karena kalau antromaksilanya masih terlalu kecil dan sempit, yang pertama kita mencari antromaksila kesulitan karena tulangnya sekitarnya adalah tulang kompak. Kemudian yang kedua kita akan bisa mencederai akar gigi, bisa mencederai nervus infraorbitalis karena kita bergeraknya terlalu ke superior. Fasilitas CT scan, kemudian ada tumor di dalam sinus maksila ataupun ada indikasi untuk melakukan CWL, tolong diperhatikan adalah volume dari antromaksila. Itu bisa dilihat menggunakan CT scan. Jadi mungkin ada baiknya sebagai tambahan bisa memasukkan gambaran CT scan ya, terutama pada potongan koronal. Jadi kita bisa melihat jarak antara gigi dengan dasar antromaksila, kemudian space dari dinding medial sampai dinding lateral antromaksila. Jadi kadang-kadang bentuk antromaksilanya tidak pneumatisasi sempurna, jadi seperti ruangan yang sempit seperti itu. Kemudian untuk potongan aksial juga diperlukan untuk mengetahui lokasi di mana kita akan menentukan fossa canina atau seberapa medial kita bisa
melakukan penatahan awal atau melubangi antrum maksila. Jadi tadi awal kan kita harus identifikasi fossa canina ya. Kalau yang tidak terbiasa mungkin ada mispersepsi yang mana fossa canina. Sebetulnya landmarknya jelas ya, di antara gigi apa dan apa, Dr. Chris? Caninus sampai premolar, dokter. Ya, jadi yang dicari adalah di antara gigi caninus dan premolar, bukan di atas gigi caninus. Jadi fossa canina itu lebih ke lateral. Beberapa kasus di mana sinus maksilanya terlalu sempit, kalau kita melubangi terlalu ke lateral, kita tidak akan menemukan antrum. Itulah gunanya kita melihat dulu jarak antara dinding medial dan dinding lateral sinus maksila menggunakan potongan koronal. Itu aja masukan dari saya. Untuk yang lain-lain saya pikir sudah cukup jelas, banyak gambar yang bisa dipelajari. Mungkin tadi saya tidak mengikuti dari awal untuk incisi. Mungkin nanti bisa di-highlight oleh Dr. Eci, incisi yang tepat itu di sebelah mana, sehingga kita bisa melakukan penjahitan. Kadang-kadang kalau kita incisi submukosa terlalu inferior, kita tidak bisa menjahit sisi superior dan inferior mukosa. Jadi ada dehiscence. Jadi nanti mungkin Dr. Eci bisa menambahkan tips incisi untuk mukosanya itu sebaiknya misalnya berapa senti dari akar gigi atau dari gigi atau di sebelah mana, seperti itu ya. Ya. Saya bisa pointer nggak Bu ya? Minta pointer saya. Gambar yang tadi Bu itu pas banget, lumayan. Ya. Ini gambar ini cukup baik ya kalau dari apa? Ya, alarm itu dek. Maaf, bentar. Ya, yang sebelumnya. Ya, oke. Ini kalau dari prosedurnya, insisinya itu dikatakan di sulcus apa? Gingivo bukal. Oke, sulcus gingivo bukal. Gingivo berarti ini, bukal berarti bagian bibirnya ya. Di sulcusnya. Jadi benar-benar di sulcusnya insisinya. Ya. Ini gambar ini cukup baik. Kalau kita insisi, jadi benar-benar di sulcus. Jadi di apa sih sulcus bahasa ininya? Lekukan ya. Di sulcus antara gingivo sama antara bukal, ini paling tepat. Kadang-kadang kita nginsisi. Jadi ini perlunya peran asisten ya, narik dengan Langenbeck ini. Jadi kita lihat di mana sih batas sulcusnya, batas lekukannya. Nah, di situ kita insisi. Kalau kita insisinya terlalu ke inferior seperti ini, saat menjahit itu susah. Kenapa? Mentok sama tulang. Ini kan tipis. Dan resiko fistel, resiko nggak ketutup. Ya, saya pernah ada lihat, ya ketutup sih lama-lama, tapi memang biasanya kalau kita benar-benar insisinya di sini, ini kan bagiannya tebal. Dan mukosa itu cepat sekali sembuhnya biasanya. Nggak nyampe seminggu, kontrol itu udah ketutup kalau kita benar-benar insisi di tempat yang benar. Tapi kalau kita insisi terlalu ke bawah, ini waktu kita jahit ya susah nariknya, sobek karena kan tipis ya. Kemudian waktu sembuhnya kontrol seminggu itu masih agak kebuka. Itu saya pernah lihat soalnya karena terlalu di bawah. Ya jadi ya, tepatnya di sulcus karena kata-katanya juga gitu, sulcus gingivo bukal. Jadi benar-benar asisten pegang Langenbeck, kita raba dengan jari bagian mana nih sih yang bagian sulcusnya banget, bagian batas gingivo sama bukalnya. Jadi jangan terlalu di bagian gingivonya. Ya, mungkin itu. Kemudian untuk insisinya
dari mana sampai mana, biasanya kita insisi 2 cm ya, 2 atau 2,5 cm dari insisi dari insisif ya, sampai ke premolar 2. Ya seperti ini nih, pas sekali. Intinya kita kan mau cari fossa canina. Ini canina. Nah, sekitar 2 sampai 3 cm kepanjangan ya, 2 sampai 2,5 cm sampai alat kita bisa leluasa. Kemudian insisinya insisi tajam. Jadi artinya waktu kita pegang pisau, kalau kita pegang pisau ukuran 15, itu jangan lupa bagian yang menginsisi adalah bagian perutnya. Jadi bukan bagian ujungnya. Ya, ini satu kesalahan yang sering kita lakukan waktu kita insisi, terlalu kita insisi dengan ujung yang lancipnya itu, tapi itu kan malah nggak nginsisi. Yang nginsisi itu sebenarnya perutnya, ya. Dan kita nginsisi itu kita tahu di sini bawahnya tulang, jadi mentok, jangan setengah-setengah. Kenapa kalau setengah-setengah? Kalau setengah-setengah waktu kita mau elevasi mukoperiosteal ini masih ada yang tersisa. Nah itu yang bikin itu yang bikin nyeri. Jadi benar-benar insisi tajam. Ada gambarnya, Dok? Oh itu Bu Krisna atau kirain dari saya. Jadi insisi tajam. Jadi jangan ragu-ragu, kita tahu bawahnya itu tulang. Jadi dirasakan pisau itu menjejak ke tulang supaya satu kali insisi langsung keangkat. Dengan tentunya sebelumnya infiltrasi juga memegang peranan ya. Infiltrasi PHKN itu selain untuk mengurangi nyeri, kan pasien memang udah dibius ya. Nah, itu tujuannya untuk elevasi mukoperiosteum. Ya, jadi kita suntikan untuk ngangkat si mukosa dari tulang. Kemudian insisinya jangan ragu-ragu menjejak ke tulang. Kalau bisa satu kali insisi langsung ketemu tulang, baru diangkat pelan-pelan. Ya. Seperti itu, supaya kalau misalnya kita nginsisinya ragu-ragu terus jadinya membentuk banyak insisi ya, kebayangkan malah makin banyak saraf yang kita rusak, kemudian sembuhnya juga agak sakit. Jadi kalau saya ragu-ragu seperti itu. Yang sering kita lupakan untuk CWL itu adalah inform consent. Ya, jadi kalau misalnya kita punya pasien, memang kita sekarang jarang sekali melakukan CWL karena bisa dicapai dengan alat-alat FAST yang ada di Karyadi ya. Tapi kalau di daerah kan belum tentu punya Huizer, punya apa. Nah, tapi kalau misalnya untuk residen, kalau misalnya kira-kira ini masuk ke indikasi yang ada di modul, misalnya curiga fulus ball atau apa, nah itu tetap kalian inform consent ke pasien untuk mungkin nanti akan dibolongi dari pipinya, efek sampingnya 1, 2, 3 disebutkan. Walaupun untuk menjelaskan efek samping itu ada caranya sendiri. Kalau enggak, semua pasien enggak ada yang mau dioperasi ya. Kalau kita menyebutkan yang disebutkan sama Bu Krisna tadi ya, komplikasinya kan banyak ya, bisa cedera ke orbita apa ya. Nah itu kebas di pipi. Kebas di pipi ya, itu yang paling sering, kebas di pipi, dan kadang-kadang efeknya itu lama. Ya. Jadi kadang 3 bulan hilang, tapi ada juga pasien yang sampai lama hilang, masih terus. Mungkin ya itu kita kena cedera ke saraf yang besar, misalnya terlalu ngutak-ngutak ke arah medial gitu. Ya walaupun seperti yang dikasih tahu Dokter Ana tadi, jangan sampai terlalu kolateral, sering takutnya ke medial karena makin kolateral makin tebal. Jadi tetap kita lihat pemeriksaan imagingnya dulu ya supaya tepat. Gitu. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman lagi dulu. Ya,
Tadi itu coba ya. Nah ini masih saya ya. Masih bisa pakai komputer saya. Oke. Tadi udah bagus. Nah ini sebenarnya lebih enak baca yang ini ya. Jadi sambil menjelaskan tuh sambil ini identifikasi sulcus gingival bukal. Jadi nah inilah ini gambarnya sulcus gingival bukal, lekukannya ini gingivo, ini bukal, sulcusnya di sini, insisinya di sini. Jadi jangan insisi di sini. Ya, jadi jangan buru-buru. Sebelum ini kan baru identifikasi ya. Kemudian infiltrasi. Kalau kita infiltrasi ke arah terlalu ke gingivo, itu susah masuk, mencerat ya. Apa sih namanya tuh si PHK ini itu pernah nggak malah keluar. Nah, jadi waktu infiltrasi juga di sekitar sini masuk dulu ke dalam sekitar sini. Ini kan kalau misalnya kita infiltrasi di sini keluar lagi kan, karena sebagian jarumnya ada yang bolongannya ada yang di luar. Jadi waktu kita pencet si spetnya nanti PHK ini keluar sebagian, tapi dari infiltrasi juga udah di sini supaya masuk. Nah, mentok langsung ke periosteum, rasakan tulang tegak lurus di sini, rasakan tulangnya, kemudian dimasukkan si PHK-nya sampai gembung. Ya, kemudian setelah gembung diratakan. Tujuannya ratakan apa? Ratakan biasanya kemana? Ke arah gingivo atau ke arah maksila, Bu Krisna? Bu Krisna sudah pernah CWL, Bu? Sudah 1 kali, dokter. Ya. Ya, kalau misalnya setelah kamu insisi nih, setelah kamu infiltrasi, kamu ratainnya ke sini apa ke sana? Lebih ke arah maksilanya, dokter. Ya, lebih ke arah maksila. Kenapa? Karena kita mau mengelevasi mukosa bantu dengan hidrodiseksi ya salah satunya, walaupun nanti juga diangkat pakai respirator. Nah, jadi ini udah setelah kita infiltrasi, ditekan, dipijat ke arah maksila ya supaya kebuka. Kemudian insisinya di sini. Di sulcus gingivo bukal. Kemudian setelah itu kalau ini dengan menggunakan FRIR ya. FRIR dan respirator. FRIR itu beberapa center bilangnya respirator. Jadi kalau untuk CWL sebenarnya ada respa khususnya. Respa naik dan respa turun. Besok kalau yang CWL nanti dilihat respa naik gambarnya seperti apa, respa yang untuk ke bawah bentuknya seperti apa. Kalau yang bawah memang kita nggak terlalu, paling buka sedikit untuk jahit, tapi nggak terlalu dibuka sampai bawah sekali. Tapi yang atas itu pakai respa atas sebenarnya. Kadang-kadang kita lebih familiar menggunakan FRIR ya pakai FRIR nggak apa-apa, tapi mesti tahu mana yang respa turun. Ini gambarnya belum ada ya. Boleh jadi PR berikutnya ya Bu Krisna ya. Dicatat. Kemudian sudah kelihatan kita identifikasi fossa canina. Fossa itu cekukan ya, dan dengan patokannya canina. Ini tuh gigi taring atau canina kita raba jadi agak dekok sedikit. Nah sambil kita lihat kalau dari PJ Walmart itu tadi bisa dilihat dari tengah-tengah mata sama hidung. Nah, tapi kan kalau pasiennya ya bisa sih ya sebenarnya, cuma memang patokan utama fossa canina itu udah teori dari dulu itu udah jelas itu harus disebut saat ujiannya fossa canina. Nah, tapi kita ingat jangan terlalu ke medial. Kenapa? Di medial ada cabang nervus infraorbita ya. Mudah-mudahan pasiennya tipe yang pertama tadi, jadi cabangnya nggak sampai ke lateral-lateral ya. Kemudian nah, setelah kita tahu fossa canina sudah diraba, agak lekukan dikit setelah canina kita raba nih agak ngelekuk. Nah, di situ coba kita tatah. Untuk penatahan itu kadang-kadang tulang maksila itu, tulang dinding anterior maksila itu ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi waktu kita
tatah, oh bunyinya benar, udah tuk-tuk agak tinggi ya ininya frekuensinya. Kalau bunyinya dep, nah itu kan kayaknya tulangnya tebal. Tapi saya juga pernah dengar bunyi yang kayaknya tulang tebal tapi tempatnya sudah benar. Oh ternyata dia hipoplasia, jadi tulang maksilanya itu tebal, dinding anterior maksilanya itu tebal. Nah di sini pentingnya melihat imaging, melihat CT scan. Oh kita udah tahu ya nih agak susah nih nanti cari cari tulang yang tipisnya gitu. Jadi kalau misalnya memang di daerah kalau ragu-ragu ya mungkin misalnya udah lihat CT scan, oh kok kayaknya hipoplasia ya, mungkin coba cara lain, mungkin bisa dari artrostomi atau tadi yang yang dari hiatus inferior ya kayak gitu. Terus oh ya tambahan PR lagi ya Bu untuk CT scan dan sinus maksila yang hipoplasi, gambarnya seperti apa ya untuk yang berikutnya ya supaya kita sama-sama lihat ya. Udah ya kayaknya ya. Ada lagi nggak? Di jam 9 ya. Nah, ada lagi nggak dari rinologi? Bu Tika mungkin Bu yang sudah post test tapi mungkin karena sekarang CWL jarang ya, terutama di rinologi. Jadi kalian bisa untuk residen onkologi tolong dibantu kalau memang ada CWL, teman-teman dari divisi rinonya diajak. Karena kalau zaman dulu CWL itu sering. Sekarang karena semenjak ada Wiser itu ya lumayan bisa, kecuali kalau jaringan patologisnya di arah anterior atau inferior ya, anterior inferior. Tapi kalau yang kebanyakan itu kita bisa capai dengan FAST, aja, dengan artrostomi lebar dari FAST. Nah sekarang jarang, jadi untuk residen onkologi dan rinologi juga mungkin aktif mencari ya kalau ada CWL di onkologi ikut ya, karena apa, di daerah mungkin ini yang bisa kamu lakukan kalau kamu nggak punya Wiser gitu. Beli sendiri Wiser ya boleh silakan, tapi mungkin alat-alat seperti itu mahal ya. Jadi waktu saya di Sambas lengkap, ada endoskopi, ada alat-alat, tapi alat FAST-nya ya nggak ada, forceps cutting, forceps biasa itu malah nggak ada. Ya gimana mau FAST, cuma punya endoskopi gitu ya. Jadi ini tetap kompetensi dasar dari THT harus bisa, walaupun kalian di sini jarang. Mungkin besok yang stase di Rembang atau di Selawi bisa memanfaatkan, bisa mencari untuk lebih latihan, karena di Karyadi udah jarang gitu ya. Ya, oke, sudah ya. Apalagi ya? Itu. Nah. Oh, ini tadi belum lanjut ya? Ini sama sih ya. Sondasi kali ya? Kok sondenasi sih? Sondasi apa sondasi? Sondenasi. Menggunakan sondenasi ya. Saya tanya sondasi ya. Ada sondenya nggak ada gambar sonde. Sonde itu tujuannya apa Pak Bu? Melakukan sonde itu ngapain? Untuk melebarkan dari setelah kita melakukan insisinya tersebut, dokter. Kayak dikikir gitu dong. Bukan. Ini kan udah dibor atau pahat, udah masuk tuh, udah masuk ke kavum maksila. Terus dilakukan sondasi. Ini sondasi benar ya? Sondasi apa sondasi sih? Nanti dicari ya Bu. Saya juga takut salah. Nah, dilakukan setelah bolong nih. Bolong. Terus dilakukan sondasi. Apa tujuannya? Apa ayo?
untuk eksplorasi dari dinding maksilanya, dokter. Eksplorasi, coba yang lain mungkin dibantu. Rinologi siapa sih sekarang? Cuma dikit ya. Rino itu Krisna, Pak Yudis, Pak Yudis sama dengan Tika. Rio, dokter ini. Rio berempat. Oke, yang kecil dulu coba Pak Yudis. Apa sondasi mau ngapain? Habis ditata udah nyampe kafu maksila. Iya, Dok. Terus langsung disondasi. Tujuan sondasi apa? Izin, Dok, untuk mengukur kedalaman dari sinus maksilanya. Mengukur kedalaman. Terus biar apa kalau tahu kedalaman? Setelah sondasi dia ngapain tuh? Lakukan sondasi dan dengan osteum diperlebar. Ya, ditampung dulu ya. Satu lagi siapa? Pak Rio. Sondasi mau ngapain? Ingin untuk mengetahui kedalaman sinus maksila dan kita bisa menentukan selanjutnya. Kedalaman. Ya, untuk mengetahui kedalaman. Terus siapa satu lagi tadi? Rio. Oh, Butika. Butika. Untuk menentukan pelebaran dari ini dok, antrostominya. Untuk menentukan pelebaran. Menentukan pelebaran itu maksudnya gimana? Jadi untuk menentukan tatahannya sampai di mana dokter. Jadi untuk melihat sinus rongga sinus dari maksilanya itu sudah sampai atau belum? Sampai kemana? Udah sampai ke rongga sinus maksudnya dok. Kan udah sampai. Kan udah dibolongin, udah sampai ke rongga sinus. Tapi bolongannya masih kecil nih. Iya, untuk melebarkan. Ya, mau dilebarin. Lebarinnya kemana? Ke atas, bawah, kanan, kiri? Nah, ditentukan dengan sondenya dokter, jadi dieksplorasi dengan sonde. Iya. Jadi sonde untuk menentukan apakah kedalaman? Lebaran dari ininya dok, antrostominya. Dari antrostominya. Ya, masih belum tepat menurut saya ya. Cuma ya sama-sama ini kalau menurut saya sih untuk menentukan arah. Jadi sondasi itu ya kamu kedalaman ya boleh, kamu masuk toh. Masuk, oh dalamnya segitu. Tapi kan kamu baru bikin bolongan kecil tuh. Kamu mau melebarkan kan? Kamu melebarkan kemana? Mau ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah itu kamu sondasinya dimiringkan. Lihat sisi kanan, oh udah mentok. Ya kita nggak bisa ngelebarin ke arah kanan. Kita sondasi ke arah kiri. Oh masih panjang ke dalam. Nah jadi kita melebarkan nih ke arah kiri misalnya. Atau ke arah atas udah mentok. Atas ya enggak ya. Atas kan ke arah nervus infraorbita ya. Jadi paling ke kanan atau ke kiri. Jadi untuk menentukan arah, bukan kedalaman ya. Kedalaman ya bonus aja. Tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk menentukan kedalaman. Jadi untuk arah apa? Kita mau melebarkannya ke arah mana? Gitu ya. Yang paling tepat itu ya, Bu Krisna ya. Mungkin baru 1 kali CWL belum kebayang. Ini salah satu langkah yang sering lupa. Jadi kita kan begitu bolongin, kita langsung lebarin aja setahu ke arah mana. Jadi saya bolong, masuk, langsung nentuin arah dulu. Nah, jadi begitu. Oh tuh udah ada tuh kelihatan kahu maksilanya, dibuka tulangnya sedikit, langsung nentuin arah, baru dilebarkan dengan osteotom. Udah dilebarkan, kemudian habis dilebarkan boleh kalau mau ditata dikikir dulu atau boleh terakhir. Ya, kalau dikikir tujuannya buat apa, Bu Krisna? Biar sisi-sisinya tidak tajam kalau saat nyabut tampon tidak sakit, dokter. Ya, betul. Jadi kita tahu tampon kita pakai kasa ya, kasa benang-benang jarang. Jadi kalau misalnya dia nggak halus, pas kita tarik, kasanya nyangkut, nah itu akan sakit. Ya. Kemudian lakukan antrostomi intranasal untuk memfasilitasi drainase yang tadi ya yang berikutnya. Kemudian pasang roll tampon antibiotik, betadin atau anti jamur sesuai jaringan patologis. Kemudian insisi dijahit lapis demi lapis pakai apa? Pakai benang apa? Ini yang kita suka lupa ya. Kalau kita di Karyadi, punya temen
Jadi udah di perawatnya juga sudah biasa melakukan CWL, udah dilengkapin tuh semua benangnya. Begitu ke daerah, perawatnya nanya, "Dok, mau benang apa?" Nah, lo Benang apa, Bu? benang nilon atau yang terserap dengan ukuran 40, Dok? Nilon. Oh, nilon sih. Nilon ya? Di PPK Oh, ditulis nilon ya. Nilon apa sih? Di PPK yang nilon nulisnya ya. iya. Iya, Kalau Dok. nilon kok ingetnya ini, Bu, buat main layangan, enggak ya? Ya, intinya yang terserap ya. Bisa apa kalau biasanya kita pakai yang terserap, kalau di Karyadi apa? Misalnya kalau kamu ke ini, "Oh, nilon apaan, Dok?" Misalnya perawatnya nanya, "Nilon apaan, Dok?" Kamu jawab apa? Benang Yang tersering. yang komik, Dok. Ya, kromik ya. Atau kalau misalnya, oh rumah sakitnya bagus nih, kamu punya yang mahal, yang lebih lembut misalnya. Apa? Yang multifilamen. Boleh ya, intinya yang terserap ya. Apa, Bu, contohnya namanya? Yang ada Fikril, di Dok. Karyadi. Ya, boleh ya, pakai Fikril boleh. Oke, udah ya, ini aja ya. Nah, ini kan komplikasi. Kalau misalnya kita menerangkan pasien nanti, kalau ibu di ini bisa rusak bola matanya ya, pasien nggak akan mau ya. Jadi mungkin ini kita tahu komplikasinya, harus tahu komplikasinya dan menjaga supaya ini semua tidak terjadi. Nah, tapi yang hampir pasti terjadi adalah yang mana? Ini. Hipestesis, kebas pada pipi. Ya, kebas pada pipi ini bisa reversible, bisa irreversible, hati-hati. Kemudian yang sering lagi edem, pasti edem. Infeksi kalau pasiennya kurang bersih, hygiene oralnya juga bisa terjadi. Kalau perdarahan ini kita atasi pas saat operasi pembekakan wajah, ini juga hampir sering terjadi ya. Itu. Nah, oh ya, setelah yang sering juga dilupakan pasca CWL, yang sering dilupakan meresepkan obat kumur. Ya, saya juga sering lupa dulu. Tapi sebenarnya nggak harus obat kumur antiseptik itu nggak harus kayak apa. Kalau di kita tuh Minosep atau betadine gargle nggak mesti itu. Kumur NaCl juga nggak apa-apa, kumur air putih juga nggak apa-apa, kumur NaCl. Jadi nggak harus betadine gargle ya. Karena kadang-kadang kan kalau orang yang sensitif jadi malah iritasi. Pakai NaCl 0,9% itu juga aman. Ya, jadi kumur ya Bu, setiap habis makan atau habis minum yang manis, yang ini dijaga karena ada luka di gusinya. Rajin kumur, kasih NaCl aja, nggak harus betadine atau Minosep gargle. Terus kalau odem sama perdarahannya, kalau odem diapain Bu? Odem atau pembekakan wajah? Bisa dikompres, Dokter. Ya, boleh kompres. Kompres apa? Hangat, dingin? Es. Atau bebas? Dingin, Dok. Dingin, ya hangat dingin bergantian boleh ya. Kemudian satu lagi yang penting posisinya udah otomatis ya kita nulis head up 30 derajat, tapi kita mesti tahu kira-kira apa sih tujuannya head up 30 derajat ya, salah satunya ini ngurangin pembengkakan ya. Oke, yaudah ya. Udah aja, mungkin Pak Yudis belum pernah ya CWL, belum pernah lihat juga. Kita untuk dokumentasi CWL agak susah ya. Untuk dokumentasi tanpa endoskopi itu agak susah karena misalnya kita mau memvideokan ketutupan sama kepalanya operator kayak gitu. Jadi mungkin benar-benar dilihat tadi adanya gambar skematik ya, tapi benar-benar dilihat kemudian urutannya apa. Untuk Pak Yudis mungkin ya yang mau pretest CWL. Jadi kamu lihat waktu membaca prosedur langsung bayangkan alatnya apa aja yang keluar. Jadi runut kebayang satu-satu ya.
Ya udah. Baik, dokter. Oke. Ya, ini yang belum proses CWL siapa aja? Bu Krisna, Pak Rio belum ya? Bu Tika udah tuh, Bu? Mungkin udah, dokter. Oh ya, oke. Ya, nanti Pak Rio sama Bu Krisna coba aktif menghubungi teman-temannya di onkologi. Kalau ada CWL, silakan proses atau bimbingan dulu ya. Bimbingan atau proses CWL di onkologi, karena kita jarang sekali ya. Ya, oke. Udah ya, saya tutup pas 2 menit lagi. Saya tutup pembacaan modul pagi ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang ini cukup baik ya, gambar-gambarnya lumayan lengkap. Kalau ada yang butuh PPT-nya silakan Bu Krisna di share. Baik, dokter. Terus PR-nya untuk yang berikutnya tadi ya udah dicatat. Ya, oke. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya.